Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya nih. Oke. Di bulan Ramadan ini amalan apa saja yang paling afdol untuk kita yang bisa kita lakukan sehingga amalan-amalan Ramadan kita ini benar-benar amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Haji Amrin yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan yang penuh dengan maghfirah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bulan Ramadan bulan istimewa, bulan penuh ampunan, maka jangan pernah disia-siakan walaupun hanya sekian waktu saja yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu Ramadan itu dengan segala amal-amalan yang menjadi bekal utama kita, yang Allah akan lipat gandakan pahala yang Allah akan berikan pada kita. Baiklah, seutama-utama amalan di bulan Ramadan adalah puasa wajib yang harus kita jaga karena itu setahun sekali dan hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi jangan sampai amalan puasa di bulan Ramadan ini akan menjadi sia-sia buat kita ketika kita tidak menjaga hal-hal yang bisa merusak amalan puasa Ramadan kita. Kalau Rasul katakan, man shauma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dari Allah, Allah ampuni dosa yang lalu. Nah, ini menjadi keutamaan bagi kita dalam menjalankan ibadah Ramadan, yaitu dengan iman dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul katakan berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah kecuali hanya lapar dahaga saja. Karena dia mengisi Ramadan dengan banyak kesia-siaan. Banyak amalan yang dilakukan ternyata merusak dari pahala ibadah Ramadan. Jadi hanya lapar dan dahaga saja yang dia dapatkan. Karena dia tidak mengisi sungguh-sungguh waktu-waktu bulan Ramadan itu dengan banyak amalan-amalan yang bermanfaat buat dirinya agar bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, yang padahal ini peluang besar bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak yang Allah lipat gandakan, bahkan ampunannya. Jadi yang utama adalah kita jaga puasa Ramadan kita dengan menjaga lisan kita, perbuatan kita yang bisa membuat rusaknya. Perkataan kotor, perkataan sia-sia, bahkan perkataan maksiat yang terucap, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, itu bisa merusak pahala ibadah Ramadan kita. Kita jaga. Bukan berarti nanti ada saatnya kita bisa bebas mengucapkan hal itu. Ramadan bisa melatih kita agar kita menjadi orang-orang yang akhirnya terjaga lisan kita. Karena kita khawatir rusak ibadah Ramadan kita, maka kita jaga lisan kita. Kemudian juga perbuatan kita. Kita tidak melakukan aktivitas, kegiatan yang bisa juga merusak ibadah Ramadan kita. Kita jalan-jalan ke tempat yang malah bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Ke tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan. Kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang bisa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Kita datang ke masjid, kita ibadah, kita tilawah, kita zikir, kita silaturahim kepada saudara kita, apalagi teman-teman kita yang soleh gitu, atau ke tempat ustadz yang darinya banyak kita dapatkan nilai manfaat dari ilmu-ilmu yang mungkin mereka sampaikan kepada kita. Nah, ini yang utama, kita jaga puasa kita. Maka kemudian kita isi waktu-waktu kita itu dengan amalan soleh. Begitu banyak amal-amal yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Malah kalau bisa kita termasuk orang-orang yang telah merencanakan target ibadah kita selama bulan Ramadan. Kalau kita tahu para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri berbulan-bulan sebelum Ramadan dengan amalan-amalan yang ketika masuk Ramadan mereka udah biasa.
Mereka biasa puasa sunnah, mereka biasa tilawah. Gitu. Pas bulan Ramadan, mereka menambah amalan itu. Karena mereka tahu betapa istimewanya Ramadan, Allah lipat gandakan pahala untuknya. Gitu. Maka kebiasaan sebelum Ramadan yang mereka lakukan dari amal-amal itu membuat mereka lebih bersemangat di bulan Ramadan. Ramadan itu penuh keberkahan. Sehingga begitu lembutnya hati-hati kaum muslimin pada bulan Ramadan itu yang membuat mereka mudah tergerak untuk banyak melakukan ibadah. Jadi kita akan melihat di mana bulan Ramadan membuat masjid-masjid itu begitu penuh sesak oleh banyaknya jamaah kaum muslimin yang ingin ibadah di masjid. Pada sebelumnya bisa jadi masjid itu kosong. Masjid itu tidak banyak jamaahnya. Kenapa Ramadan bisa begitu mudah membuat kaum muslimin tergerak hatinya untuk mendatangi masjid untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan penuh keberkahan. Bulan di mana Allah turunkan rahmatnya. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan bulan di mana Allah turunkan Quran, cahayanya, keberkahannya. Dengan Quran itu menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, umat manusia bahkan. Maka tergerak dengan mudah hati-hati kaum muslimin untuk memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Jadi peluang kebaikan begitu mudahnya untuk dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu. Maka kesempatan peluang hati kita yang memang sudah dimudahkan Allah untuk melakukan ibadah, jalankan sebanyak-banyaknya amalan dari ibadah kepada Allah. Kita bisa menjadikan bahwa setiap sholat fardu kita ingin berjamaah di masjid. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di mana ada luang waktu, apakah di tempat kerja, kesempatan istirahat di jam siang, azan berkumandang kita mendengarkan ada masjid di sekitar perusahaan kita, maka datangi masjid-masjid itu. Kita ingin meraih pahala yang lebih besar di bulan Ramadan itu. Kemudian iringi dengan ibadah sunnah, ibadah nafilah, sholat rawatib. Nah, sholat itu adalah hal yang paling utama dalam ibadah. Bahkan Rasul katakan, sedekat-dekatnya hubungan hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud dalam sholat, berbanyak doa. Yang paling dekat ibadah kepada Allah adalah sholat kita. Maka jaga sholat-sholat kita. Banyak sholat yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dalam jamaah kita ada namanya sholat tarawih. Gitu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan itu. Kita datangi masjid, kita sholat. Jangan permasalahkan banyaknya ibadah sholat di masjid-masjid yang kita kunjungi. Ada yang 11, ada yang 23 gitu. Laksanakan saja. Semakin banyak, semakin baik. Karena kualitas ibadah kita itu sangat lemah, minim. Sudah lemah maunya dikit. Rasul biar 11, tapi panjang. Kalau Aisyah menyatakan radhiyallahu anha gitu, Rasul bangun sepertiga malam kedua, kemudian Rasul sholat malam, berdirinya lama sampai menjelang subuh. Jadi 2/3 sholat malam sampai subuh. Berapa banyak waktu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita milih 11 dengan bacaan yang pendek, yang tidak sesuai dengan kebiasaan Rasul. Jadi karena pendek bacaan, perbanyaklah sholatnya. Karena sholat tidak ada batas. Kita lakukan selama bukan waktu-waktu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Para pemirsa sekalian, dan kepada Pak Haji Amrin, sholat-sholat banyak dicontohkan Rasulullah. Ada sholat malam, ada sholat duha, gitu, yang kita bisa lakukan dari mulai 2 gitu, agar kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Itu orang yang melakukan sholat 2 rakaat di pagi hari di waktu duha. Atau 4 bisa, atau 6, 8, dan seterusnya sampai 12 rakaat. Ada rawatib yang bisa kita lakukan. Ada sholat sunnah, misalnya setelah kita berwudu. Nah, ini agar bersih senantiasa hati kita karena dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat karena mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sahabat itu kalau dia punya masalah, dia sholat. Kemudian diungkapkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tilawah, karena memang Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Maka perbanyak tilawah. Yang kita lebih cenderung kepada berapa banyak kebutuhan kita kepada Allah, maka sebanyak itulah kita baca Quran. Kita ini orang yang terlalu banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah baca Quran. Kita targetkan. Kalau kita mampu, bacalah sehari 1 juz. Sehingga Ramadan selesai, maka kita telah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Kalau kita punya luang waktu, kesempatan juga, kita maka perbanyak lebih target kita untuk baca Al-Quran. Kita zikir juga, apalagi kita bisa sedekah. Sisihkan dana kita, uang kita setiap harinya di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita sebaik-baik sedekah itu di pagi hari. Karena ada 2 malaikat yang turun di pagi hari mendoakan. Ya Allah, ampuni dosa dan tambahkan rezeki pada orang yang bersedekah di pagi. Nah, yang satu lagi berdoa, ya Allah musnahkan harta orang yang tidak mau sedekah di pagi. Kita punya kesempatan, sedekahlah. Apalagi tertuju kepada orang yang memang membutuhkan. Di bulan Ramadan, dia pakai dananya untuk makan waktu sahur. Sehingga membuat dia punya tenaga untuk melakukan ibadah puasa. Dan kita punya kontribusi. Apalagi kita juga memberikan buat buka puasa. Kita dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi, bersungguh-sungguhlah kita untuk menjaga ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah di bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, keluar dari Ramadan, kita bersih suci seperti bayi yang telah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin itu saja Pak Haji Amrin yang dapat saya jawab dari pertanyaannya. Gitu. Terima kasih. Kembali kepada Pak Haji.